Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlas Gufron, pangkat Nindya Praja, NPP 290226, dari kelas I4, nomor absen 4, akan menjelaskan tentang uji hipotesis satu proporsi dari mata kuliah Statistika Sosial. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mengerti apa itu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama itu kita harus menentukan formulasi hipotesisnya. Yang kedua, kita harus bisa menentukan nilai alfa dan nilai tabel Z-nya. Yang ketiga, kita harus mencari kriteria pengujiannya. Yang keempat, kita melakukan uji statistik. Yang kelima, baru kita menyimpulkan. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah perumahan milik negara menyatakan bahwa 60% rumah yang berada di kawasan perumahan milik negara tersebut sudah dialiri listrik. Buktikan apakah benar pernyataan yang diberikan oleh pihak tersebut jika di antara 50 rumah yang dijadikan sampel, terdapat 33 rumah yang sudah dialiri listrik. Buktikan dengan menggunakan taraf nyata 10% dengan alternatif lebih dari itu. Nah, sekarang penyelesaiannya. Pertama itu kita harus mencari apa yang diketahui. Yang pertama itu adalah N. N itu adalah jumlah sampel. X itu adalah jumlah sampel yang memiliki kriteria tertentu atau karakteristik tertentu. Dan P0 ini adalah proporsinya, yaitu 60% atau 0,6. Dan kita yang pertama tadi adalah mencari formulasi hipotesisnya. Jadi hipotesisnya yaitu adalah H0 sama dengan P sama dengan 0,6. Dan yang kedua H1-nya sama dengan P lebih dari 0,6. Yang kedua, kita mencari taraf nyata dan nilai Z. Yang pertama itu ada alfa. Alfanya yaitu adalah 10%. Dari 10% itu berarti adalah 0,1. Tapi sebelum itu kita lihat ke belakang dulu, kenapa hipotesis satunya atau H1 yaitu lebih dari 0,6. Ini bisa kita dapat dari soal tersebut yang menyatakan bahwa dengan menggunakan taraf nyata 10% dengan alternatif lebih dari itu. Artinya adalah alternatif lebih dari itu adalah lebih dari 0,6. Nah, dari alfanya yang 0,1 tadi, kita bisa mencari tabel Z-nya. Berarti Z 0,1 yaitu adalah 0,5 dikurang 0,1. Kenapa 0,5? Karena itu setengah dari grafiknya. Jadi kita pakai 0,5 atau 50% dikurang 10% atau 0,5 dikurang 0,1 sama dengan 0,4 yang bisa kita lihat di sumber-sumber lain bahwa cara mencari tabel Z itu adalah yang 0,4 yaitu adalah 1,28. Yang ketiga, kita menentukan kriteria pengujian. Nah, dari kriteria pengujian ini kita bisa ambil H0-nya diterima apabila Z0 kurang dari sama dengan 1,28. Dan H1 diterima apabila Z0 lebih dari 1,28. Yang keempat, kita melakukan uji statistik. Nah, ini rumus dari proporsi. Pengujian hipotesis proporsi, yaitu adalah sampel yang memiliki karakteristik dikurang N, yaitu banyak sampel, dikali proporsi 0, per akar banyaknya sampel dikali proporsi 0, dikali 1 kurang proporsi 0. Nah, dari soal tadi kita bisa lihat kan bahwa banyaknya sampel yang memiliki karakteristik yaitu 33 dikurang 50 dikali 0,6 yang proporsi 0. Per akar 50, kita ulang lagi yang N dikali P0 di bawah, dan dikali dengan 1 dikurang 0,6. Hasilnya adalah 33 kurang 30 per akar 30 dikali 0,4.
maka kita mendapatkan hasil yaitu 3 per akar 12. Dan kita keluarkan yang akar 12 menjadi 3 per 3,47 sama dengan 0,87. Nah, yang terakhir yaitu kita melakukan penyimpulan dari hasil dari yang kita hitung tadi. Karena Z0-nya sama dengan 0,87, lebih kecil dari Z0,1 yang mana Z0,1 yaitu adalah 1,28, maka H0 diterima. Jadi, pernyataan pihak perumahan milik negara bahwa 60% rumah yang berada di kawasan tersebut sudah dialiri listrik dapat diterima. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.